Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas kembali editing HTML dan CSS, penerapan pada template blogger untuk part yang kedua. Jadi ini kelanjutan dari materi sebelumnya, part 1. Oke. Terakhir kita berhenti pada pembuatan atau editing di bagian headernya. Bagaimana untuk mengedit beberapa tampilan yang berikutnya ya. Oke, sekarang kita kembali pada website yang membahas atau memberikan tutorial template tersebut. Jadi kita kembali ke website yang membahas tentang template yang bernama volume. Oke, header kita sudah membahasnya, mulai dari mengedit menunya jikalau ada sub menunya, kemudian teksnya yang berjalan seperti ini. Berikutnya adalah tentang gambar ini. Untuk mengenai gambar saya tidak perlu menjelaskan karena hampir sama sebenarnya dengan di bagian header. Kita tinggal mencari namanya, jadi namanya gambar dan ini masuk pada bagian apa. Oke. Jadi kita misalkan pada tutorial di blog yang membahas tentang template tersebut itu masuk di sebentar, hello developer and businessman. Oke, mungkin di sini ya, mungkin di sini hello. Nah, oke, itu masuk ke area image dan detail ya. Image dan detail ini setelah membahas tentang headernya. Kita langsung saja kita cari gambarnya dengan cara div class. Nah, div classnya ini oke, seperti itu. Saya copy, kita cari kembali di bagian menu tema, kemudian titik 3 di sini edit HTML. Oke. Kita klik di dalam kursornya, kemudian kita tekan tombol Ctrl F, yaitu Ctrl Find maksudnya, untuk mencari kalimat berdasarkan untuk mencari sebuah teks berdasarkan kalimat yang kita tuliskan pada menu search di sini. Nah, di sini. Oke. Paste. Kemudian kita enter. Nah, kita lihat satu persatu. Oke. Yang di sini yang sudah jalan atau yang sudah tampil seperti sekarang ini, kita tinggal melihatnya saja. Bagian yang kita cari di sini sudah sesuai dengan tutorial atau tahapan atau letak di mana kita sebenarnya kita akan mengeditnya. Oke, kita kembali di menu edit HTML pada blogger, kemudian kita fokuskan kepada gambar. Biasanya ada kalimat yang pasti dimaksudkan adalah image-nya. Oke. Dan kemudian di situ menunjukkan formatnya yang belakang yaitu adalah JPG. Nah, ini JPG. Oke, ini. Nah, ini JPG ya. Ini JPG. Nah, ini JPG. Artinya apa? Berarti sepanjang ini, nah, sepanjang ini sampai sini, ini menunjukkan isi dari gambar. Oke, kita sudah menseleksi
teksnya sampai JPG, kemudian klik kanan go to. Nah, go to nya itu artinya go to yang dimaksudkan adalah sesuai dengan teks yang sudah kita seleksi di sini. Tujuannya ini kita seleksi, kemudian kita go to teks yang kita maksudkan di sini, itu ingin melihat apakah yang dimaksudkan format JPG itu sesuai gambar yang sebenarnya kita tampilkan di sini. Bila mana tidak, maka seperti pertemuan sebelumnya, kita edit gambarnya, kita tempatkan di sebuah postingan di halaman blog kita, kemudian kita ubah berdasarkan letak URL-nya itu berada pada halaman mana, seperti itu. Oke, sampai di sini sudah diketemukan gambarnya memang sesuai seperti ini. Kemudian assalamualaikum dan seterusnya sampai sini kita lihat di mana letaknya. Oke, kalau dilihat dari desainnya ini sejajar ya dengan gambar. Jadi di sini image, di sini teks. Oke, kita lihat. Nah, mudahnya untuk mencarinya adalah di sini tulisan assalamualaikum. Oke, kita lihat saja ada nggak tulisan. Nah, adanya di sini. Jadi misalkan ini diubah menjadi selamat datang atau apa, itu bisa. Kita mengeditnya ada di mana? Ya, di sini. Begitu seterusnya sampai pada kalimat yang penjelasan penjabarannya panjang seperti ini. Dia bisa di bawahnya 1 spasi atau 2 spasi, kemudian sampai kalimat kami berhenti, terus di bawahnya lagi itu diakhiri dan dimulai dengan sebuah coding apa, maka di sini kita mengetahuinya. Nah, ini maksud saya kembali tentang pemahaman kita mengenai HTML. Lagi-lagi seandainya kita memahami betul HTML itu dari baris pertama hingga baris yang misalkan saat ini kita pada baris 3925, bagaimana kita memahami, bagaimana kita melihat susunan itu? Secara teori seharusnya kita bisa, tetapi secara logika mungkin bagi saya atau kalian pun mungkin yang masih belajar tidak bisa memahami secara spesifik. Sehingga apa yang bisa kita lakukan contohnya adalah berdasarkan template yang sudah kita temukan, kemudian kita mencari tutorial penggunaan atau editing HTML-nya atau editing CSS-nya pada template tersebut. Nah, contohnya seperti itu. Sehingga inti daripada pemahaman HTML dan CSS itu kenapa saya tunjukkan editnya seperti ini dengan gambar dengan teks yang begitu banyak warna. Sebenarnya sih nggak banyak, ada warna hijau, biru, merah, dan hitam. Akan tetapi warna-warna tersebut ada maksud dan artinya. Hanya saja di sini kenapa diberikan warna itu sebenarnya untuk mempermudah kita mengingat di mana tata letak sebuah teks pada halaman website. Begitupun seterusnya hingga sampai info produk, layanan dan seterusnya ini itu ada pada teks edit HTML-nya atau CSS-nya seperti itu. Jadi intinya adalah penerapan editing HTML dan CSS pada Blogger di sini saya menunjukkannya itu untuk memahamkan kalian tentang bahasa-bahasa yang sebenarnya. Jikalau kita pahami, ya tentu kita harus paham betul memang seharusnya dari awal hingga akhir pada setiap baris yang kita kerjakan untuk kategori pemrograman website.
Maka dari itu kenapa waktu pada video sebelumnya, yang pertama mungkin atau yang kedua, aplikasi editing untuk pembelajaran paling mudah menggunakan wireframe itu adalah pembuatan wireframe itu kita bisa menggunakan Microsoft Office Front Page, yang mana kita dimudahkan hanya membuat kolom dan baris, ya. Kolom dan baris tujuannya untuk memetakan tata letak atau kerangka sebuah website. Baik, itu saja pada video kali ini yang ingin saya bahas mengenai HTML dan CSS. Mudah-mudahan kalian memahami dan mengerti apa yang saya jelaskan pada video kedua kali ini, sehingga bisa memberikan informasi yang berkelanjutan berdasarkan video-video yang sebelumnya. Mohon maaf atas segala kesalahan saya bila ada kata dan ucap yang salah dalam penyampaian, dan mohon maaf juga apabila pada pembelajaran ini membuat kalian semakin sulit untuk memahami segala teori-teori baik dari materi mata pelajaran komputer maupun materi pelajaran lainnya. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.